yang tahun lalu memaki-maki saya dengan kata-kata cabul hanya karena saya mengungkapkan bahwa korban COVID di Indonesia tidak separah seperti yang dikhawatirkan semula. Satu lagi yang memaki-maki saya adalah pecinta Anies bernama Andi Sinulinga yang rajin menyerang Jokowi. Dia akan bilang Ade Armando itu sakit jiwa. Dia bilang dia berpendapat begitu karena saya adalah orang yang paling getol bicara anti politisasi agama, tapi melakukannya secara vulgar semata berdasarkan kebencian. Menurut Andi, saya terganggu kejiwaannya karena elektabilitas Anies naik signifikan dari hari ke hari. Begitulah serangan mereka. Ada beberapa hal yang melintas di benak saya. Tak satu pun, tidak satu pun dari para pengkritik menjawab substansi video saya. Apa pendapat mereka dengan tuduhan saya bahwa Anies sebenarnya hanya berpura-pura mendekati umat Kristen? Tidak ada. Apa pendapat mereka soal penghitungan hasil survei yang menunjukkan perbandingan suara Anies dan Ganjar hanya berbeda tipis? Tidak ada. Apa pendapat mereka dengan pandangan saya bahwa kalau umat Kristen adalah penentu dalam Pilpres 2024? Tidak ada. Mereka tidak menjawab semua itu karena mereka sekedar ingin menghancurkan kredibilitas saya karena mereka khawatir bahwa masyarakat bisa menerima analisis saya. Mereka panik karena mereka mungkin tahu saya itu benar. Karena itulah mereka membangun narasi ngawur bahwa saya menggunakan politik identitas. Saya bisa dituduh melakukan politik identitas kalau saya mengatakan jangan pilih Anies karena dia Islam. Saya tidak melakukan itu. Kandidat yang saya pilih adalah Ganjar, yang juga beragama Islam. Jadi di mana letak politik identitasnya? Wahai Anies lovers, please, 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 gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah beberapa waktu yang lalu Ade Armando membuat sebuah konten di Cokro TV ya, saat dia membahas suara umat Kristen dan hubungannya dengan kemenangan Pilpres Anies Baswedan. Dan nampak sekali sebenarnya penggiringan opini ya yang dilakukan oleh Ade Armando. Setelah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak ya, ada politisi, kemudian juga ada tokoh-tokoh nasional, kemudian juga ada dari kalangan umat Kristiani yang tidak sependapat dengan pernyataan Ade Armando yang dianggap justru memecah belah karena membawa urusan agama dengan kepentingan politik dan menyebut Ade Armando sebagai pelaku politik identitas yang sebenarnya. Dan mungkin karena banyaknya kritikan tersebut ya, akhirnya Ade Armando membuat satu konten, satu respon atas kritikan publik ya. Dia mengatakan bahwa yang dia lakukan itu bukan politik identitas. Dia justru menuduh bahwa pihak Anies Baswedan itu panik karena strategi politiknya sudah dibongkar oleh Ade Armando. Biasalah orang hipokrit itu kayak gitu. Nyata-nyata dia membawa urusan agama untuk kepentingan politik, masih ngeles juga. Dalam konten terbarunya ya, respon atas kritikan publik, Ade Armando menuduh orang-orang yang mengkritik dia, yang menuduh dia sebagai pelaku politik identitas, seperti diantaranya Johnson, kemudian Arya Sinulinga dan lain sebagainya, itu hanyalah para pencinta Anies yang dia sebut sebagai Anies lovers.
Ade Armando. Tetapi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya bukan hanya para pecinta atau pendukung Pak Anies Baswedan sajalah yang melakukan kritikan kepada Ade Armando. PBNU sendiri, kemudian Hasto Kristianto juga melakukan respon ya, mengkritik apa yang dinyatakan oleh Ade Armando. PBNU sendiri mengatakan itu berbahaya apa yang dilakukan oleh Ade Armando. Jadi intinya Ade Armando ini dicap sebagai pemecah belah bangsa Indonesia ya, karena menggunakan agama untuk memframing terkait dengan kepentingan pemilihan presiden 2024. Tetapi ada satu ya yang lucu dan cukup menohok, yang sebenarnya ini maksud kontenku itu yaitu kritikan dari yang satu kolam ya dengan dia itu. Siapa lagi kalau bukan Abu Janda. Biasanya Abu Janda itu satu seiring dengan Ade Armando, satu pendapat, satu framing. Tapi kali ini benar-benar setuju aku sama Abu Janda. Jadi dalam cuitannya Abu Janda itu dengan tegas dan menohok membuat satu cuitan bahwa nggak tahulah Ade Armando semenjak digebukin itu agak error begitu. Dan ini menurutku lucu dan bener. Kalau kali ini aku setuju sama Abu Janda ya. Mungkin pasca peristiwa dia digebukin dahulu itu ya agak error lah. Jadi ini satu kolam bertengkar ini ya. Tapi nggak heran juga, karena biasanya memang Abu Janda ini selalu berusaha selaras dengan PBNU. Kalau dengan nada-nada yang berseberangan dengan PBNU, dia tidak akan berani untuk memunculkan. Kali ini mungkin dia tohoan dia itu karena dia tahu bahwa PBNU sendiri mengkritik apa yang diucapkan oleh Ade Armando. Sekali lagi Abu Janda yang satu kolam, satu frekuensi menyebut kemungkinan pasca digebukin Ade Armando dulu itu agak error gitu. Gak tau lah begitu kata Abu Janda. Demikian teman-teman konten hiburan dari aku. Semoga menjadi satu pertimbangan untuk berhati-hati pada orang-orang yang suka menuduh politik identitas. Sebenarnya dia adalah pelaku politik identitas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.